Kita sudah belajar dari perangkat keras ya. Sekarang kita belajar perangkat lunak. Apa sih perangkat lunak? Sebentar, saya screen share dulu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan gambarnya belum? Iya, sudah ya. Tolong ini dicatat, kemudian nanti ada pertanyaannya. Di akhir session biasa ada giveaway, siapa cepat dia dapat giveaway-nya. Ya, kita mulai perangkat lunak atau sering kita dengar yaitu software. Pengertian software tersebut yaitu pengaturan komputer untuk memanfaatkan hardware yang tersedia. Dengan adanya software, berarti fungsi-fungsi hardware dapat dijalankan. Contoh halnya seperti CPU. CPU kalau nggak ada softwarenya, ya mau jalanin apa? Kan nggak bisa, harus ada softwarenya. Itu lanjut. Bagian software. Software sudah dibagi menjadi 4. Sistem operasi, bahasa pemrograman, alat bantu, serta aplikasi. Kita masuk ke sistem operasi. Kita tahu sistem operasi. Ada yang tahu nggak sistem operasi itu apa? Ya, sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi, program, atau software yang ada di komputer. Sistem operasi berfungsi mengatur kerja komputer secara mendasar seperti mengatur proses input output, mengatur memori internal dan eksternal, mengatur pengkodean. Interpreter, ada yang tahu interpreter itu apa? Jangan tahu ya, nih Bapak jelaskan. Interpreter dengan kata lain, 1. Menerjemahkan perintah dari software aplikasi ke dalam perintah yang dimengerti oleh komputer. Konfigurasi hardware itu namanya. Yang kedua, mengenal peralatan pendukung komputer, peripheral, dan manajer file, yaitu pengelolaan file, atau sering kita dengar data dan program. Itu yang namanya interpreter. Contoh sistem operasi. Ini ada 5. Contoh sistem operasinya. Ini DOS. Itu 1 ya, disk operating system. Kemudian Unix. Yang ketiga Linux. Yang keempat OS. Yang kelima Windows. Ya, yang sering kita kenal yaitu Windows. Ya kan? Nanti kita belajar macam-macam Windows ada berapa saja, keluar dirilisnya kapan, itu nanti kita belajar. Kemudian bahasa pemrograman. Masuk ke bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh bahasa pemrograman dari anak-anak udah tahu belum? Bahasa pemrograman itu seperti apa?
Muhammad Adril. Halo. Muhammad Adril. Sudah tahu belum bahasa pemrograman itu seperti apa? Apa nih? Muhammad Adril. Oh, ini nggak ada orangnya ini. Berarti berbohong. Jangan dicontoh. Ganica. Bahasa pemrograman, contoh bahasa pemrograman. Tahu nggak? Seperti apa sih bahasa pemrograman itu? Ganica, Seviola. Tahu nggak bahasa pemrograman itu apa? Contohnya seperti apa? Nggak tahu? Tahu nggak? Ganica? Dengar suara Bapak kan? Jangan tegang, santai aja, bilang aja kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau kalian nggak jawab, berarti saya anggap Bapak kalian udah paham semua. Safira, tahu nggak untuk bahasa pemrograman itu contohnya seperti apa? Gabungan antara kata-kata aturan. Contohnya. Contohnya? Nih, bahasa pemrograman. Contohnya ya, ketika kalian mengaktifkan komputer, itu kan ada yang tulisan angka-angka 00101, kemudian WH lain sebagainya. Itulah bahasa pemrograman. Itu bisa dibaca sebenarnya. Namun mungkin terlalu jauh ketika kita belajar lebih jauh untuk bahasa pemrograman. Contoh software bahasa pemrograman. Ini yang software yang bisa bikin aplikasi namun dengan bahasa pemrograman. Contoh Fortran atau Formulan Translator, Assembly, Basic, Pascal atau Turbo Pascal, COBOL, Common Business, kemudian bahasa C, Virtual Basic, dan Delphi. Virtual Basic dan Delphi. Nanti Bapak kirimkan contoh seperti apa sih bahasa pemrograman di Delphi ya, nanti di grup aja. Kemudian alat bantu, software alat bantu ada macam-macam nih, ada 4. Ada non utility, alat bantu itu bisa disebut all utility ya, Norton utility, Latlink, kemudian Norton Commander, dan partisi Magic. Itu alat bantu. Kemudian aplikasi, software aplikasi, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan software atau software house yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum. Software aplikasi ini dikelompokkan berdasarkan fungsi atau bidang pekerjaan yang dilakukan. Sudah paham dari sampai sini untuk software aplikasi? Apa Bapak terlalu cepat? Sudah paham belum? Ada yang ditanyakan untuk software aplikasi? Oke, tidak ada yang jawab. Bapak lanjutkan. Aplikasi pengolahan kata.
Perangkat lunak untuk pengolahan data. Umumnya digunakan untuk membuat suatu dokumen yang berhubungan dengan teks. Itu namanya aplikasi pengolahan data. Contohnya seperti Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, Resource, dan lain-lain. Tapi kita sering menggunakannya yaitu Microsoft Word. Ya. Kemudian aplikasi pengolahan angka berfungsi sebagai program penghitungan suatu data table atau spreadsheet, dan biasanya dilengkapi fitur-fitur pelengkapan seperti grafik dan diagram. Itu aplikasi pengolahan angka. Contohnya seperti Microsoft Excel, Lotus 123, Supercell, dan Tableau. Tapi sering kita gunakan yaitu Microsoft Excel. Ini seperti ini. Kita lanjutkan. Boleh kok sambil minum, sambil makan boleh. Santai aja. Kemudian aplikasi akses internet. Perangkat lunak untuk akses internet, suatu program yang digunakan untuk menjelajah atau sering kita ketahui yaitu browsing. Internet biasanya sering disebut dengan browser. Contohnya Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lain-lain. Google Chrome itu maksudnya akses internet. Aplikasi desain grafis. Perangkat lunak untuk desain grafis adalah program yang digunakan untuk mengolah gambar baik satu dimensi, dua dimensi, ataupun tiga dimensi. Biasanya digunakan dalam bidang percetakan, periklanan, arsitektur, dan desain. Contohnya Adobe Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, SVDC, dan lain-lain. Masih banyak aplikasi desain grafis. Ya, tapi yang sering kita gunakan yaitu ada Photoshop dan Corel Draw. Karena apa? Dua aplikasi ini sangat mudah digunakan, sangat gampang dipahami oleh pemula untuk desain grafis. Lanjut, aplikasi pembuat presentasi, yaitu program yang digunakan untuk keperluan presentasi, menampilkan slide atau lembar demi lembar seperti ini, Microsoft PowerPoint. Nah, ini namanya aplikasi presentasi. Atau Micromedia Freehand, Storyboard, Flash Micromedia, dan lain-lain. Paling sederhana aplikasi pembuat presentasi yaitu Microsoft PowerPoint. Ya. Banyak fitur di Microsoft PowerPoint. Kayak ini bisa nambahin ini kembali ke deck. Oke, kita lanjut. Tinggal lanjut ini klik ini. Nah, ini namanya kita menggunakan fitur toolbar hyperlink. Nanti kita belajar hyperlink juga kemungkinan kelas 9. Kalau mau tanya lebih singkat lebih jelasnya untuk PPT atau tak ketahui yaitu PowerPoint, kita singkat adalah PPT. Boleh chatting Bapak, enggak apa-apa, mau tanya-tanya untuk pembelajaran. Ya. Kemudian pembuat multimedia. Program yang digunakan untuk membangun berbagai media, audio, video, tas, dan lain sebagainya. Contoh menghasilkan sebuah produk multimedia. Contohnya ini, Windows Media Player, kemudian QuickTime Real Player. Nah, sering kita ketahui untuk aplikasi pembuat multimedia yaitu Windows Media Player. Ini ya, yang sering kita ketahui.
Sistem operasi Windows. Nah, ini kita belajar tentang Windows ya. Windows 95. Windows yang pertama dirilis tanggal 24 Agustus 1995. Intinya ini. Kemudian diperkenalkan teknologi plug and play yang bisa disebut TNP. Menggunakan kernel 32 bit. Menggunakan sistem operasi DOS, pembuatan aplikasi Microsoft sendiri. Support perangkat keras berbasis disk atau USB. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Bisa dilihat nih ya. Ini contoh gambar dari aplikasi Windows 95. Windows 98 atau masih menggunakan NT 4.1 dirilis pada tanggal 25 Juni 1998. Kalian udah lahir belum pada tahun itu? Belum. Udah. Gila nih Dora. Siapa yang sudah lahir 98? Kayaknya kok tidak mungkin. Sekarang udah dewasa lah sekarang kalau 98. Iya, betul. Mendukung sistem berkas PAT. Jika dia mengizinkan partisi lebih dari 2 giga. Nah, lanjut. Di Internet Explorer. Nah, di sini 98 sudah menggunakan Internet Explorer. Kalau yang 95 itu belum. Nah, ini contohnya seperti ini. Gambarnya mungkin tidak jelas karena sudah lama banget sih, nggak ada mungkin ya aplikasi ini untuk Windows-nya. Windows ini memakai NT 4.9 dirilis pada tanggal 14 September 2000. Ini kalian juga pasti belum lahir kan? Tentu belum. Ya, ini diperkenalkan fitur sistem. Kemudian diperkenalkan fitur Windows Movie Maker. Versi Windows terakhir yang menggunakan kanal monotik dan tidak memiliki Windows Static Activation atau WTA. Nah, ini belum mempunyai WTA ya. Nah, ini seperti ini. Gambarnya hampir sama seperti komputer yang di sekolahan. Ada beberapa yang masih menggunakan Windows 2000. Kalau di sekolahan Windows 2000 atau 5.0 dirilis pada tanggal 17 Februari tahun 2000. Sebuah model jaringan pengganti model jaringan anti-domain yang menggunakan teknologi yang merupakan standar industri seperti domain name system atau DNS, like web history, kemudian akses protokol atau LDAP, dan Kerberos untuk menghubungkan antara sebuah mesin ke mesin lainnya. Ini sudah modern. Merupakan versi Windows berbasis kernel NT terakhir yang tidak mengharuskan penggunanya untuk melakukan aplikasi. Nah, ini penggunaan NT 5.0 yang terakhir ya. Nah, seperti ini contohnya. Lanjut, Windows XP. Karena tadi Windows ini 2000 itu yang terakhir, tidak yang menggunakan NT, kemudian gantilah Windows XP. Dirilis pada tanggal 25 Oktober 2001. Versi Windows paling sempurna dibandingkan dengan versi sebelumnya. Setidaknya sampai Windows bisa dirilis. Menggunakan kanal NT 5.1 yang terkenal dengan stabilitasnya.
Contohnya seperti ini. Nah, lanjut. Windows Server 2003 dirilis di tanggal 25 April 2003. Digunakan untuk komputer berbasis server dengan dihilangkannya beberapa fitur dengan alasan kestabilan. Kemudian fitur keamanan yang baru membantu manajerial server virus yang menyederhanakan peranan sebuah mesin yang menjalankannya dan juga meningkatkan kinerja. Apa? Menggunakan kernel NT5. Menteri udah ngaku loh. Kita lanjut. Nah, seperti ini contohnya. Di sini startnya masih kotak ya. Kemudian menunya masih sedikit. Kemudian Windows Vista untuk bisnis dirilis 30 November 2006. Ini untuk bisnis ya. Untuk rumahan dirilis pada tanggal 30 Januari 2007 menggunakan kernel NT.6.0, memperkenalkan sebuah modus penggunaan yang terbatas yang disebut sebagai user account control atau UAC untuk menggantikan filosofi administrator by default yang diberlakukan pada Windows XP. Fitur Windows RD aplikasi yang baru seperti hanya Windows Calendar, Windows DVD Maker, dan beberapa games baru termasuk Times, Mahjong, dan Play Plus. Ini kan yang sering kalian ketahui kan kalau main di komputer atau di laptop, permainan ini pasti ada. Nah ini mulai dari Windows Vista ini baru ada. Kalau yang sebelumnya itu belum ada. Nah seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Menunya sudah hampir penuh karena sudah ada gamesnya. Windows Home Server dirilis tanggal 7 Januari 2007. Didesain khusus untuk digunakan oleh para konsumen dari pengguna rumahan server. Dapat dikonfigurasikan dan dipantau dengan menggunakan program konsol yang dapat diinstalasikan pada sebuah PC client. Nah, seperti ini. Jadi Windows ini tahu server enggak sebelumnya, anak-anak? Tahu server enggak? Belum tahu. Nah, kasih tahu ya, untuk server itu adalah rumah atau pemilik atau yang pertama atau yang memantau. Nah, ini server. Utamanya di server. Nah, di Windows Home ini, home server, jadi rumah server atau rumah yang punya Windows-nya itu dipecah untuk kliennya atau untuk pengguna lainnya. Jadi pusatnya di sini, kemudian dipecah lagi untuk pengguna yang lain. Nah ini fungsi dari Windows Home Server. Bisa dikontrol apa saja sih yang mereka lakukan, karena apa? Laporan dari pengguna rumahan ini maksudnya ke home server. Ya, itu yang dinamakan server. Kemudian Windows Server 2008 dirilis 27 Februari 2008. Up and down. Mencolat ini
Windows 7. Nah ini ya, lanjut. Dirilis pada tanggal 27 Februari 2008 pada saat pengembangannya Windows Server memiliki nama baru Windows Server Coordinate Cloud Longhouse. Dibangun menggunakan keunggulan dan keamanan Windows Vista untuk menyempurnakan Windows Server 2003. Nah ini contohnya seperti ini. Lanjut, Windows 7 yang sering kita lihat ya, generasi penerus Windows Vista yang dirilis tahun 2010. Dikenal dengan sebutan Bloodcomb dan Sienna. Contohnya seperti ini. Ya, yang sering kita lihat di fotokopi itu Windows 7 atau Windows 8 seperti ini. Microsoft secara resmi mengumumkan jadwal perilisan sistem operasi terbaru Windows 8 pada tanggal 26 Oktober 2012. Antar muka pengguna yang diubah agar mampu digunakan pada peralatan layar sentuh selain mouse dan keyboard, sehingga Windows 8 didesain untuk perangkat tablet sentuh. Nah ini seperti kalian lihat di tempat fotokopi, inilah Windows 8 namanya. Kita lanjut, kelebihan dan kekurangan Windows. Banyak nih kelebihannya. User friendly dibandingkan dengan operasi yang lain. Install software masih mudah dibandingkan dengan install di sistem operasi yang lain. Banyak software berbasis Windows, dukungan driver yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Bisa di screenshot atau dicatat. Silahkan. Oke ya, kalau sudah di screenshot, nanti pertanyaan ini akan muncul. Lanjut, kekurangan Windows, harga lisensinya mahal, kemudian komunitas terlalu sedikit karena bersifat fleksibel. Banyaknya virus yang sering menyerang Windows. Sering kan kita masukkan ke flash disk, ke laptop atau di komputer, itu keluar virus. Nah, inilah kekurangan Windows. Sistem keamanan yang masih dibilang kurang. Kemudian sistem yang kurang stabil. Sistem keamanan Windows. Secara umum, sistem keamanan Windows masih kurang dibandingkan OS yang lain. Operasi sistem. Kemudian juga adanya pembatasan user untuk masuk ke OS Windows. Ini setiap user dapat masuk ke dalam sistem Windows. Rentan terhadap virus tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke Windows Vista. Diklaim merupakan sistem operasi teraman yang pernah diciptakan. Ini yang paling aman itu Windows Vista sebenarnya. Merupakan sistem operasi pemilik Microsoft yang dibangun dengan model pembangunan SDL, Security Development Lifecycle. Ada servis yang mengurangi hak akses pada file system. Karena yang lebih baik memiliki rootkit untuk sembunyi dari pendeteksian. Internet Explorer 7 dijalankan pada level private module. Kemudian fitur bootloader full disk untuk data ketika ditulis dalam disk. Hardware minimal. Ini macam-macamnya. Windows XP, prosesornya 300, kemudian 300 sampai 233. RAM-nya cuma 128 MB sampai dengan 64 MB. Disk space-nya 1,5 GB. Dijaga ya. Super VGA 800 kali 600.
Cibiru. Nah, semakin tahun semakin naik prosesornya 800 sampai 500 gitu ya, RAM 500 12 gigabyte sampai dengan 1 gigabyte, head space-nya 15 gigabyte. Nah kan ini beda nih Vista sama XP ya kan, head space-nya cuma 1,5 gigabyte untuk Windows XP. Kemudian ada kenaikan space-nya 15 gigabyte ya. Super VGA-nya masih sama, CPU dan selesai. Jadi untuk Windows-nya ini hardware minimalnya setiap tahunnya pasti naik, pasti lebih bagus. Sampai ini apa yang ditanyakan untuk perangkat Linux? Tidak, Pak. Kalau tidak saya mau tanya. Siap-siap ya, sebut nama, kelas, kemudian nomor yang presensi. Seperti oke. Siap ya untuk pertanyaan ya. Apa saya Bapak mengajarnya terlalu cepat atau gimana? Suaranya ngelek-ngelek, Pak. Ya beginilah kekurangan dan kelebihan untuk daring ya. Kelebihannya gampang, aksesnya dimanapun bisa belajar. Tapi kekurangannya yaitu di jaringan atau perangkatnya sendiri mendukung apa tidak. Oke, untuk sesi tanya jawab. Kalau nggak ada yang tanya, Bapak yang bertanya. Pengertian software, apa yang bisa menjelaskan pengertian software? Safira Meka, pengertian software. Coba apa tadi? Safira. Dengar suara apa? Suaranya putus-putus, Pak. Apa pengertian software? Safira tak bisa menjelaskan deh. Pengertian software. Ya, semua akan mic sama on video. On mic, on video. Nanti Bapak panggil, siap menjawab ya. Oke, dibantu oleh Hafiz. Hafiz. Mana itu Hafiz? Siapa dah yang bisa menjelaskan pengertian software? Nanti ada nilai plus. Software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Oke. Nama, kelas, nomor presensi. Safrina Diviaskia, kelas 7A, absen 29. Oke, ada nilai plus ya, diingat ya. Yang bisa menjawab ada nilai plus. Kemudian pembagian software ada berapa? Sebutkan. Ini ada berapa untuk pembagian software? Operasi, bahasa pemrograman, alat bantu, aplikasi. Siapa nama?
Tari Rataya Putra Santuari kelas 7B. Nomor preferensinya? Nomor 31. Oke. Lanjut. Software sistem operasi. Apa sih yang dimaksud software sistem operasi itu? Ada yang bisa? Kalau tadi mencatat pasti bisa. Software sistem operasi. Apa sih yang dimaksud software sistem operasi? Atau yang biasa kita ketahui SO. Software sistem operasi. Software sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Ulangi pelan-pelan. Sistem yang diperlukan. Sistem operating software adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Betul. Nama, kelas, nomor preferensi. Jangan lupa ya. Mahesti Restulila, kelas 7B, nomor absen 20. Oke. Lanjut. Kan tadi Bapak sempat jelasin tuh interpreter. Apa sih? Kata lainnya apa sih untuk interpreter? Ada yang tahu nggak interpreter itu apa? Apa, Pak? Interpreter itu ada kata lainnya. Apa sih kata lain dari interpreter? Enggak, kata lainnya apa? Interpreter dengan kata lain menerjemahkan perintah dari software aplikasi ke dalam perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, yang kedua, Mengenal peralatan pendukung komputer dan manajemen file, yaitu pengolahan file atau data dan program. ya file, bukan file ya, file. Oke, dengan siapa namanya? Kelas, nomor preferensi. Kelas 7B, nomor absen 31, nama Tari Rataya Putra Santuari. Preferensinya? Nomor preferensinya berapa tadi? 31. 31. Oke. Bapak lanjut untuk sistem operasi atau SO itu ada contohnya kan? Ada 5 tadi. Apa aja coba? Apa saja contoh sistem operasi? Kan ada 5 tuh, sebutkan. Sebutkan aja. Ada yang bisa? Contoh sistem operasi. Ada 5. Sebutkan. Ada yang bisa? Contoh sistem operasi. 1. MS-DOS Disk Operating System. 2. UNIX. 3. LINUX. 4. OS atau 2. 5. Windows. Windows, ya. Bapak Ya. benerin. Microsoft DOS atau biasa yang disingkat MS-DOS, kemudian Unix, Linux, OS, Windows ya. Nama kelas
Presensi Amelia Ramadhani, kelas 7A, nomor absen 3. Oke, sip. Pinter. Ya. Lanjut ya. Software bahasa pemrograman. Apa sih artinya? Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Oke, namanya siapa? Hestika Rida Lukrencia, kelas 7A, nomor absen 16. 16. Oke, lanjut ya. Software alat bantu atau biasa kita ketahui yaitu apa namanya? Utility. Ingat-ingat ya. Utility. Kemudian software yang digunakan untuk maksimal daya perangkat lunak. Ini Amelia baru bergabung. Nih, software aplikasi. Ada yang tahu software aplikasi itu apa artinya? Semakin banyak bertanya atau sering bertanya atau aktif, itu ada nilai tambahannya. Software aplikasi yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh perusahaan software yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya umum. Software aplikasi ini dikelompokkan berdasarkan. Pinter. Siapa? Nomor absen, nama, kelas. Namanya siapa? Ari Rataya Putra Santuari, kelas 7B, nomor absen 31. 31. Oke, kita lanjut untuk pengolahan kata. Apa sih artinya itu? Gunanya buat apa untuk pengolahan kata itu? Dan sebutkan contohnya. Apa yang bisa? Aplikasi pengolahan kata. Saya, Pak. Nama, kelas, nomor presensi. Amelia Ramadhani, kelas 7A, nomor absen 3. Ya. Apa jawabannya? Perangkat lunak untuk pengolahan kata umumnya digunakan untuk membuat suatu dokumen yang berhubungan dengan teks, surat, laporan, dan lain-lain. Contoh Microsoft Word, WordStar, WordPerfect, Writer. Untuk lanjut ya. Untuk aplikasi pengolahan angka, fungsinya apa? Sebutkan contohnya. Saya Ya, nama, kelas. Hestika Rida Lukrencia, kelas 7A, nomor absen 16. Oke, lanjut. Fungsinya sebagai program penghitung suatu data tabel atau spreadsheet, dan biasanya dilengkapi fitur-fitur pelengkap seperti grafik dan diagram. Contoh Microsoft Excel, Lotus 123, SuperCalc, StatPlus. StatPlus ya. Pinter. Spreadsheet ya, bukan spreadsheet ya, tapi spreadsheet. Oke, enggak apa-apa belajar bareng-bareng. Kemudian aplikasi akses internet. Apa itu? Berikan contohnya. Apa yang bisa? Mulai loh. Ayo. Ada yang bisa enggak? Untuk akses Ya, internet. Pak, pertanyaannya, Pak. Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Aplikasi akses internet itu buat apa sih? Contohnya apa? Kegunaan perangkat lunak browser adalah mengakses informasi yang ada di internet. Contohnya ialah Google Chrome, Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Opera, dan Safari. Pinter. Namanya siapa, kelas, dan nomor presensinya berapa? Danis Pradipta Kumara Kawianto, kelas 7A, absennya 9. Oke. Sip. Lanjut ya. Kita ke aplikasi desain grafis. Apa sih aplikasi desain grafis? Contohnya apa saja? Saya Pak Ya, nama, kelas, nomor Amelia Rawedani, kelas 7A, nomor absen 3. Oke, lanjut. Perangkat lunak untuk desain grafis adalah program yang digunakan untuk pengolahan gambar baik 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Biasanya digunakan dalam bidang percetakan, periklanan, arsitektur, dan desain. Contoh, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD. Oke. Yang sering digunakan apa itu? Antara 3 itu. CorelDRAW. Draw atau Photoshop. Illustrator. Oke. Aplikasi pembuat presentasi. Apa sih? Aplikasi pembuat presentasi itu contohnya apa? Kegunaannya buat apa sih? Siapa yang bisa? Ya Pak, Ya, nama, kelas, nomor preferensi. Danis Pradipta Kumara Kawianto, kelas 7A, absen 9. Nah, Perangkat lunak presentasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menjalankan dokumen presentasi. contohnya. Contohnya ialah Microsoft Office PowerPoint, Clear Slide, Custom Show, Slide Doc, dan lain-lain. Oke. Yang sering digunakan, yang mudah digunakan. PowerPoint, Pak. Oke, pinter. Lanjut, aplikasi pembuat multimedia. Digunakannya apa? Berikan contohnya. Itu yang bisa. Saya Pak Oke, nama, kelas, nomor presensi. Amelia Ramadhani, kelas 7A, nomor absen 3. Ya, lagi Amelia, pinter. Lanjut. Perangkat lunak untuk membuat multimedia, program yang digunakan untuk menggabungkan berbagai media, audio, video, teks, dan sebagainya untuk menghasilkan sebuah produk multimedia. Contoh, Winamp, Windows Media Player, QuickTime, Real Player. Oke, pinter. Itu ya, sekilas saja flashback ya yang Bapak terangin barusan. Semuanya pinter-pinter semua. Bapak anggap ya sekitar 60-70% masuk ke pikiran anak-anak ya, sudah bisa ditangkap dan dipahami apa yang Bapak sampaikan. Ada banyak sih sebenarnya yang nggak aktif di sini, tapi nggak apa-apa. Semoga yang nggak aktif ataupun yang nggak bertanya bisa paham lah apa yang Bapak sampaikan dari Pak. Ya, minggu kemarin kan kita sudah perangkat keras ya. Nah, Bapak sudah terangin perangkat keras ya. Nah, untuk tugasnya nanti lewat WA, Bapak bagikan link Google Form, silahkan dijawab. Menjawabnya cukup 1 kali. Ketika Bapak lihat nanti di responnya ada 2 kali, Bapak anggap nilainya 0 karena diulangin lagi. Gitu ya. Bisa dipahami untuk anak-anak? Ya, Pak. Bisa. Oke, nah. Intinya jawabnya cuma 1 kali, jangan double. Karena apa, setelah menanggapi dari Google Form-nya tersebut, itu kan dapat dilihat tuh skornya berapa. Bapak pun bisa lihat anak-anak
jawabnya sebenarnya berapa, malahnya berapa, skornya berapa, itu bisa lihat. Yang jawab 2 kali itu siapa saja, itu Bapak bisa lihat ya. Ketika Bapak lihat ada jawabnya 2 kali ataupun mengedit pertanyaan di Google Prompt tersebut, Bapak langsung beri nilai 0 ya, karena itu perbuatan tidak baik ya, tidak boleh dicontoh. Kan banyak tuh siapa yang kelasnya siapa yang dari guru PPL terus diedit soal-soalnya, itu enggak boleh kayak gitu. Terus ada yang jawab double dari Google Form di apa namanya, direspon 2 kali, kan datanya kelihatan kalau di double 2 kali. Nah, makanya Bapak ingatkan untuk anak-anak, habis ini Bapak kirimkan file tugas dari perangkat keras itu apa namanya, pilihan ganda aja yang biar mudah, pilihan ganda hanya 10 atau 15, itu sangat mudah. Nah, jawabannya ada semua di PPT yang minggu kemarin Bapak sampaikan bersama Bu Sadat ya. Ada semua di buku pun ada, di internet boleh, silakan cari di referensi di mana saja, nggak terpaku cuma dari buku atau PPT dari Bapak, enggak, beda, silakan cari dari internet, dari sumber yang lainnya, silakan, Bapak nggak melarang. Karena apa? Media pembelajaran atau teori pembelajaran tidak hanya didapat dari buku, dari internet banyak, dari PPT yang Bapak kirimkan juga ada, atau dari Bu Sadat mengirimkan PPT juga ada. Jadi carilah referensi pembelajaran di mana saja, kapanpun saja itu bisa ya. Sekian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup pertemuan pada hari ini, ada yang ditanyakan tentang software perangkat lunak? Ada Pak. Oke, Bapak anggap sudah paham. Kalau ada yang bingung, masih ada yang bingung atau belum paham, silahkan chat di grup ya, nanti Bapak respon. Walaupun ada pertanyaan, silakan di chat di grup. Oke, Bapak tutup pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih, semoga sehat semua ya, tetap jaga kesehatan, pola makannya dijaga, belajar tetap semangat walaupun di rumah. Berdoa semoga corona cepat hilang ya, biar bisa berangkat ke sekolah, biar ketemu teman-teman tidak melalui Zoom terus ya. Oke, kita berdoa saja. Sebelum mengakhiri, kita alangkah baiknya kita berdoa ya, karena kemarin-kemarin kan enggak langsung kita tutup ya. Sekarang kita berdoa biar diberi manfaat untuk pembelajaran hari ini. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.